Halo, selamat datang di Etika Part 2 dari Filsafat Komunikasi. You know I can paint the world, sitting there in black and gold. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta know. Halo semuanya, saya Ahmad Saifullah dari Ilmu Komunikasi Telkom University kelas K4606 dengan NIM 15022202008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal etika komunikasi part 2 dari mata kuliah Filsafat Komunikasi. Nah, tugas ini saya lakukan untuk memenuhi penilaian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Komunikasi. Oke, langsung aja teman-teman ke pembahasan yang pertama. Di sini ada etikanya itu tersendiri. Nah, menurut dari bahasa Yunani, etika ini berasal dari ethos yang berarti kebiasaan maupun tindakan atau tingkah laku manusia. Nah, secara singkat, etika ini merupakan teori tentang perbuatan manusia untuk menentukan nilai yang baik dan nilai yang buruk. Nah, etika ini bisa menjadi sebagai parameter untuk menilai apakah baik atau buruk tindakan dari manusia, teman-teman. Oke, setelah membahas definisi dari etika, nah, dalam etika ini ada 4 poin, yaitu ada konfidensialitas, stereotip, kepentingan, hingga ke konflik budaya populer. Sekarang kita akan mulai dari konfidensialitas dulu. Nah, konfidensialitas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tulisannya itu confidere. Con artinya adalah dengan, fidere artinya kepercayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konfidensialitas ini berarti dengan kepercayaan. Nah, di sini ada 3 hubungan yang menggambarkan dari konfidensialitas, yaitu ada janji cepat, yang kedua ada hubungan loyalitas, yang ketiga adalah hubungan konfidensialitas hukum. Nah, kalau yang janji cepat ini seperti jurnalis berjanji untuk tidak memberikan informasi kepada narasumber. Yang selanjutnya itu ada hubungan loyalitas, ini biasanya hubungan akan ikatan pada sebuah emosi, biasanya supir dengan majikan ya. Lalu yang terakhir ini ada hubungan konfidensialitas hukum, yaitu biasanya pengacara kepada kliennya. Baik, selanjutnya akan memasuki ke poin selanjutnya, itu mengenai kepentingan umum. Nah, pada poin kepentingan umum ini akan dijelaskan mengenai kepentingan umum itu tersendiri, apa itu tekanan pada ekonomi, apakah penting memiliki sikap tanggung jawab dalam menyampaikan pesan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membandingkan mengenai konfidensialitas dengan kepentingan umum. Dimulai di konfidensialitas. Nah, menurut Alvin Day pada 2003, menyatakan bahwa konfidensialitas boleh dilanggar kecuali dalam jurnalisme. Nah, pers tidak boleh melanggar konfidensialitas karena kerahasiaan harus bersifat tertutup. Nah, kalau kepentingan umum tersendiri, itu menurut Rousseau, seorang filsuf pada abad ke-18, itu menyatakan bahwa kepentingan umum merupakan kesepakatan sosial antara individu dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa kepentingan umum terdiri dari apa yang paling baik untuk masyarakat dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan tertentu. Oke, karena tadi ternyata cukup capek juga berdiri, sekarang saya akan melanjutkan mengeksplorasikan materi tadi secara duduk ya sekarang. Selanjutnya ada stereotip. Sekarang akan dijelaskan mengenai bagaimana bentuk dari stereotip itu tersendiri. Oke, menurut Baron, Branscombe, dan Baim pada 2008, stereotip merupakan sebuah kepercayaan tentang sifat atau ciri-ciri kelompok sosial. Contoh dari stereotip itu tersendiri ini ada berbagai macam nih teman-teman, yang biasanya udah kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya ini kayak perempuan nih harus lemah lembut, perempuan nih gak boleh kayak ngelakuin pekerjaan-pekerjaan laki-laki. Nah, itu bentuk dari stereotip teman-teman. Selanjutnya juga ada kayak semua guru tuh bijaksana, padahal nyatanya enggak. Dan ada fakta lainnya kayak orang Brazil tuh biasanya pesepak bola, padahal enggak semua orang Brazil itu pesepak bola. Itu adalah contoh bentuk dari stereotip teman-teman. Lanjut ke poin terakhir nih. Nah, poin terakhir ini ada konflik budaya populer. Pada poin ini akan dijelaskan mengenai bagaimana konflik dapat terjadi dan bagaimana bentuk konflik berdasarkan budaya populer yang ada di media. Nah, kalau didefinisikan, konflik ini adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat. Setelah menjelaskan konflik, sekarang ada budaya populernya ini sendiri, teman-teman. Nah, budaya populer ini biasanya suatu hal, budaya yang disukai dan dikonsumsi oleh masyarakat khalayak umum. Biasanya bentuk itu relevan pada masa terkini. Tapi menurut Stuart Hall, seorang teoritis kebudayaan,
Budaya populer merupakan ranah berlangsungnya penguasaan terhadap kelompok tertentu kepada kelompok yang didominasi oleh penguasa. Pengaruh dari budaya populer dapat mempengaruhi akan adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini biasanya dilakukan oleh para penguasa-penguasa yang mendominasi dan memiliki akses kepada media. Contohnya yaitu hal-hal yang dilakukan oleh politisi-politisi yang memegang kendali akan media. Oke, kira-kira bagaimana nih tindakan yang dapat membantu untuk menghadapi konflik atau menghindari konflik yang akan terjadi? Nah, di sini menurut Spiegel tahun 1994 ada 5 poin yang dapat membantu kita untuk menghindari akan adanya konflik. Yang pertama itu ada dengan berkompetisi atau competing. Yang kedua ada akomodasi atau accommodating. Yang ketiga ada berkolaborasi atau collaborating. Yang keempat ada menghindari atau avoiding. Dan yang terakhir ada kompromi atau compromising. Baik, dari materi etika komunikasi ini dapat disimpulkan teman-teman bahwa kini media telah digunakan sebagai alat bagi penguasa. Nah, yang mendominasi sebagai bahan komersil. Semua konten yang dipublikasi harus dijaga konfidensialitasnya dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, media yang dipengaruhi oleh budaya populer juga mempengaruhi akan hadirnya stereotip dan konflik kepentingan yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki kontrol terhadap media itu tersendiri, teman-teman. Oke, kira-kira sekian dari saya mengenai penyampaian materi mengenai etika komunikasi dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.